Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami selaku kelompok penyaji akan mempresentasikan materi mengenai rasio analisis laba kotor. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Komang Laksmi Arisusanti, Putu Yuni Artani, Nigusti Ayunila Suciatnyani, Luluk Toibah, dan saya sendiri, Legawa Arta Purbawisesa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian analisis laba kotor. Di mana, menurut Kasmir, pada tahun 2016, laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Yang dimaksud dengan laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini penting guna mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor tersebut, kemudian guna memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Analisis ini kita kenal dengan nama analisis laba kotor, di mana secara umum pengertiannya analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor periode ke satu periode serta sebab perubahannya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Perkenalkan, saya Komang Laksmi Arisusanti, NIM 1817051017. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari analisis laba kotor. Analisis laba kotor memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pihak manajemen. Di antaranya, yang pertama untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahui penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Kesalahan akibat penentuan harga jual pasti dikarenakan faktor perubahan harga jual yang sangat rentan terhadap perubahan di luar lingkungan perusahaan. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya, karena naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Faktor penyebab naiknya harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan, misalnya yaitu kenaikan biaya-biaya. Namun, harga jual juga dapat naik karena dipengaruhi oleh luar perusahaan. Misalnya, pesaing sejenis menaikkan harga jual dan manajemen ikut pula menaikkan harga jual. Penentuan kenaikan harga jual yang melebihi harga pesaing sangat berbahaya dalam usaha pencapaian jumlah penjualan. Nah, dalam hal ini, manajemen sangat dituntut untuk meningkatkan upaya-upaya pemasaran yang lebih intensif di samping meningkatkan mutu produk yang ditawarkan. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab menurunnya harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Hanya saja, penurunan harga pokok penjualan akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Apabila tidak, beban biaya yang telah dianggarkan perusahaan akan ikut mempengaruhi nilai perolehan penjualan ke depan. Nah, dan manfaat yang keempat yaitu untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Penyebab naiknya harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan. Karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya akan mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Penyebab utama naiknya harga pokok penjualan sebagian besar adalah karena dari pihak luar perusahaan, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mampu untuk menyesuaikan diri.
Nah, manfaat yang kelima yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naiknya harga jual. Artinya, ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Nah, manfaat yang keenam yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Artinya, untuk urusan harga pokok penjualan, pihak bagian produksilah yang bertanggung jawab. Nah, manfaat yang ketujuh yaitu sebagai salah satu alat ukur atau tolok ukur untuk menilai manajemen. Sudah pasti analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Artinya, hasil yang diperoleh dari analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen ke depannya. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Analisis laba kotor digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Jika berhasil, manajemen mungkin sekarang akan dipertahankan atau bahkan ada yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi, apabila gagal, sebaliknya akan diganti dengan manajemen yang baru. Di samping itu, keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai target laba kotor juga akan menentukan besar kecilnya insentif yang akan mereka terima. Sekian penjelasan saya mengenai manfaat dari analisis laba kotor. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayunila Suciarniani, NIM 18170511105. Saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Dalam praktiknya, perubahan dalam laba kotor disebabkan oleh dua faktor, diantaranya yang pertama yaitu faktor penjualan. Penjualan diartikan sebagai jumlah omset barang atau jasa yang dijual baik dalam satuan unit maupun dalam satuan rupiah. Penjualan juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu harga jual. Harga jual diartikan sebagai harga persatuan atau unit produk yang dijual di pasaran. Yang kedua, jumlah barang yang dijual, yaitu banyaknya kuantitas atau jumlah barang yang dijual dalam suatu periode. Kemudian faktor yang kedua yang juga dapat mempengaruhi perubahan laba kotor yaitu faktor harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Harga pokok penjualan juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu harga pokok rata-rata. Apabila harga pokok rata-rata naik, maka laba kotor akan menurun. Begitu pula sebaliknya, apabila harga pokok rata-rata turun, maka laba kotor akan naik. Yang kedua, jumlah barang yang dijual. Jika jumlah penjualan meningkat, kemungkinan mampu meningkatkan laba kotor. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah penjualan menurun, maka laba kotor akan menurun. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan laba kotor disebabkan oleh tiga faktor, yaitu yang pertama, perubahan harga jual. Artinya, perubahan harga jual dapat dianggarkan dengan harga pokok dengan harga jual periode sebelumnya. Yang kedua, perubahan jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual. Artinya, perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan. Artinya, perubahan harga pokok penjualan yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan periode sebelumnya. Selain itu, harga pokok penjualan suatu produk juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan kenaikan harga secara umum. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Toibah dengan NIM belakang 1183. Saya sebagai penyaji terakhir, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan itu dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama volume penjualan tahun sebelumnya, yang kedua harga jual periode sebelumnya, yang ketiga kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, yang keempat kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, dan yang kelima kecenderungan inflasi secara umum, yang keenam kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, yang ketujuh kecenderungan perubahan selera masyarakat, dan yang kedelapan yaitu budget promosi yang harus dianggarkan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, saya Putri Artani NIM 1817051051057 sebagai penyaji. Nah, dalam pertimbangan penyusunan budget laba tersebut, adapun yang pertama, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan, serta peluang memperoleh sumber dana tambahan bila dibutuhkan. Yang kedua yaitu kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga yaitu kondisi persaingan untuk usaha atau produk yang sejenis, baik kondisi lokal maupun internasional, baik yang berkaitan dengan harga jual maupun kualitas barang yang dijual. Yang keempat yaitu prospek usaha yang akan dijalankan ke depan dengan melihat potensi agar yang dimiliki baik daya beli masyarakat maupun selera masyarakat. Yang kelima yaitu pencapaian laba tahun sebelumnya sebagai ukuran untuk menentukan target laba ke depan. Yang keenam yaitu kondisi ekonomi secara umum, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, inflasi, dan kebijakan pemerintah lainnya. Yang ketujuh yaitu kondisi keamanan secara umum, sehingga masyarakat tetap aman menjalankan aktivitas keseharian tanpa adanya rasa takut atau gangguan yang tidak perlu. Dan yang terakhir, pertimbangan lainnya. Nah, terdapat realisasi harga jual, harga pokok penjualan, dan laba kotor per unit untuk masing-masing. Dengan kata lain, perusahaan tidak mampu mencapai target laba yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga pokok penjualan, adanya kenaikan harga jual, serta tidak tercapainya jumlah penjualan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal yang kurang berkenan dalam presentasi kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.